Selamat pagi. Sidang arbitrase perkara nomor 11 /8/2025 antara pemohon CV Rasa Segar dan termohon CV Segar Rasa secara resmi dibuka pada Kamis 7 Agustus 2025. Sidang ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mengikat sesuai azas final dan binding dalam arbitrase. Sebelum masuk ke pokok perkara, saya minta para pihak menyampaikan identitas dan status kehadirannya hari ini. Pemohon Denny, silakan. Selamat pagi Yang Mulia. Selamat pagi. Saya Denny selaku Direktur CV Rasa Segar. Kami hadir dengan etikat baik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil. Baik, silakan termohon, Saudara Atta. Selamat pagi Yang Mulia, saya Atta, Direktur CV Segar Rasa. Kami juga hadir dengan semangat untuk penyelesaian perkara ini dengan baik. Baik, silakan pemohon menyampaikan posisi dan latar belakang perkaranya. Terima kasih Yang Mulia. CV Rasa Segar adalah toko bahan makanan dan sembako yang telah beroperasi di Jalan Cemara Raya sejak 2016. Kami telah membangun reputasi dan identitas visual yang konsisten, termasuk penggunaan kombinasi warna hijau lime dan jingga terang pada papan nama. Slogan segarnya rasa, rasa yang nyata, serta logo daun segar dengan garis melengkung. Namun, sejak April 2025, berdiri toko baru hanya sekitar 30 meter dari lokasi kami dengan nama CV Segar Rasa. Tidak hanya namanya yang sangat mirip, melainkan juga menggunakan warna yang hampir identik, logo daun dengan garis melengkung serupa, seragam karyawan mirip, susunan rak dan cara display produk yang identik, slogan rasa segar setiap hari yang jelas mengimitasi milik kami. Konsumen kami banyak yang bingung, ada yang menyangka kami pindah lokasi, bahkan kami kehilangan kontrak grosir dengan dua restoran karena mereka tertipu mengira Segar Rasa adalah toko kami yang rebranding. Kami menilai ini sebagai tindakan menjiplak atau plagiarisme niaga yang menyesatkan konsumen dan merugikan usaha kami secara langsung. Kami mengajukan gugatan melalui forum arbitrase karena dalam perjanjian dagang lokal antara pelaku UMKM yang difasilitasi Dinas Perdagangan, kami setuju bahwa perselisihan dagang diselesaikan secara arbitrase. Kami menuntut Yang Mulia, pertama, agar termohon menghentikan penggunaan nama, logo, warna, dan elemen visual yang meniru kami. 2. Ganti rugi material sebesar 425 juta untuk kerugian omset 3 bulan dan biaya rebranding darurat. 3. Permintaan maaf publik di media lokal dan sosial media termohon. 4. Seluruh biaya arbitrase dibebankan pada termohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang bagaimana tanggapannya, Baik, Bapak Atta? terima kasih Yang Mulia. Kami mohon bahwa memang ada beberapa kemiripan dan perlu kami klarifikasi bahwa nama Segar Rasa kami daftarkan sejak tahun 2023 sebagai merek dagang, bahkan sebelum toko kami dibuka secara fisik. Kombinasi warna hijau lime dan jingga adalah kombinasi umum yang digunakan banyak toko retail, tidak eksklusivitas atas warna. Logo kami berbentuk daun dengan pola berbeda dan telah didesain oleh agensi desain yang berbeda pula. Kami tidak pernah menyatakan bahwa kami cabang atau bagian dari Rasa Segar, bahwa konsumen mengalami kekeliruan bukan karena niat kami menipu, melainkan karena lokasi toko yang berdekatan dan jenis usaha yang serupa. Karena lokasi toko yang berdekatan dan jenis usaha yang serupa, Yang Mulia, kami adalah pelaku usaha kecil yang baru memulai. Tuduhan ini terlalu berlebihan dan tuntutan 425 juta menurut kami tidak proporsional. Kami juga sudah bersiaga untuk mengubah slogan kami dan mempertimbangkan memodifikasi warna visual toko, namun kami menolak ganti rugi dan menolak tuduhan sebagai penjiplak karena tidak ada niat buruk dari kami. Baik, tanggapan dari termohon tadi, terima kasih. Sekarang saya mau lihat alat-alat buktinya, silakan dari pemohonnya.
Terima kasih. Dari termohon. Terima kasih. Baik, majelis akan meninjau kembali, termasuk mengunjungi dua tokoh dari termohon dan pemohon untuk melihat apakah terjadi tumpang tindih elemen yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai penyesatan konsumen atau tidak. Majelis akan bermusyawarah dan mengeluarkan putusan arbitrase tertulis dalam 30 hari ke depan dan sidang dinyatakan ditutup. Baik, selamat pagi pemohon dan termohon. Sidang arbitrase nomor 11/AKMI/8/2025 pada hari ini secara resmi dilanjutkan untuk pembacaan putusan arbitrase final dan mengikat. Sidang saya nyatakan dibuka. Saya Rima Ratna Dewi SH CLI CLA sebagai arbiter tunggal yang ditunjuk oleh para pihak telah menyelesaikan proses musyawarah dan evaluasi hukum terhadap semua fakta dan bukti yang telah diajukan. Berikut adalah putusan akhir. 1. Tentang kewenangan. Majelis menyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan klausul arbitrase yang telah disepakati para pihak melalui perjanjian dagang UMKM setempat. 2. Tentang pokok perkara. Setelah mempertimbangkan kesamaan forensik dan urutan nama antara rasa segar dan segar rasa, 2. Kemiripan penggunaan warna yang dominan lem hijau dan jingga, 3. Kemiripan logo dan elemen daun dan garis lengkung, 4. Desain interior toko dan penataan produk, 5. Pernyataan dan testimoni dari konsumen yang tertipu. Majelis menilai bahwa telah terjadi kemiripan substansial yang dapat menyesatkan konsumen dan penciptaan asosiasi tidak sah antara dua entitas usaha, meskipun tidak terbukti adanya pendaftaran merek formal secara nasional dan dari pemohon. Majelis menyatakan bahwa termohon telah melakukan tindakan menyesatkan secara visual yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk plagiarisme, niaga dan persaingan usaha tidak sehat meskipun tanpa itikat jahat secara eksplisit. 3. Amar putusan memutuskan bahwa 1. Menyatakan bahwa termohon CV Rasa Segar telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha sehat melalui peniruan nama dagang dan identitas visual dari pemohon CV Rasa Segar. 2. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penggunaan elemen visual menyerupai identitas pemohon, termasuk nama toko Rasa Segar harus diganti dalam waktu 30 hari. Logo dengan elemen daun dan warna serupa. Slogan Rasa Segar setiap hari. 3. Menghukum termohon untuk membayar kompensasi terhadap pemohon sebesar Rp225 juta sebagai ganti rugi sebagian atas kerugian omset dan biaya branding ulang. 4. Menyatakan termohon untuk membuat permintaan maaf terbuka di 2 media sosial resmi dan 1 koran lokal dalam waktu 14 hari sejak keputusan diterima. 5. Membebankan seluruh biaya arbitrase kepada termohon sebesar Rp12.500. 6. Menolak tuntutan ganti rugi selebihnya dari pemohon. 7. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Demikian putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk para pihak. Dengan ini proses arbitrase perkara nomor 11/AKMI/8/2025 dinyatakan berakhir. Para pihak wajib menjalankan putusan ini dalam tenggang waktu yang ditentukan. Jika pelaksanaan putusan tidak dijalankan, maka pengadilan berhak untuk mengadili. Terima kasih. Sidang saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Udah.